Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah menarik yang syarat akan pelajaran hidup. Simak sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Pernahkah kita berhenti sejenak, melihat ke belakang, dan menyadari betapa besar pengorbanan orang tua kita? Mereka adalah sosok yang selalu ada dalam diam, dalam tawa, bahkan di tengah badai kehidupan. Saat kita melangkah menuju impian, mereka adalah fondasi yang tak terlihat, tapi selalu kuat menopang kita. Hari ini, mari kita merenungkan, sudahkah kita berterima kasih? Sudahkah kita membalas cinta yang mereka curahkan tanpa syarat? Karena sejatinya, hidup ini adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itu, orang tua adalah cahaya yang menerangi langkah kita. Di sebuah desa kecil di dataran tinggi, hiduplah seorang tukang kayu bernama Hamis. Hamis tinggal di sebuah pondok kayu sederhana bersama ayahnya, yang sudah tua bernama Tuan Fergus dan putranya yang berusia 10 tahun, yang bernama Kalum. Istri Hamis telah meninggal beberapa tahun lalu, dan meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Sejak saat itu, Hamis berubah menjadi pria yang dingin dan keras. Kebiasaan minumnya semakin memperburuk sifatnya, dan membuatnya sulit bersikap lembut terhadap orang lain, terutama ayahnya yang dia anggap hanya menjadi beban hidupnya. Tuan Fergus meskipun dulu adalah pria kuat dan tanggul, kini tubuhnya telah lemah dimakan usia. Langkahnya tertatih-tatih dan tangannya sering gemetar. Ia bergantung sepenuhnya pada Hamis untuk makan dan tempat tinggal. Namun, Hamis memperlakukannya dengan dingin. Ia hanya memberikan makanan seadanya kepada Tuan Fergus yang disajikan di atas piring tanah liat kecil dan rapuh. Bahkan Hamis sering memarahi ayahnya jika ia menjatuhkan makanan atau membuat kerepotan. Di sisi lain Kalum adalah anak yang ceria dan penuh kasih. Ia sangat menyayangi kakeknya dan seringkali merasa iba melihat cara ayahnya memperlakukan sang kakek. Namun sebagai anak kecil, ia merasa tidak berdaya untuk melawan kemarahan ayahnya. Dalam hatinya Kalum berharap bisa mengubah sikap ayahnya dan membawa kehangatan kembali ke dalam rumah mereka. Suatu malam saat makan malam di dapur kecil mereka, Tuan Fergus mencoba menyendok sup dari piring tanah liatnya. Tangan tuanya yang gemetar membuat piring itu terlepas dari genggamannya. Piring tersebut jatuh ke lantai dan membuat piring tersebut pecah menjadi beberapa bagian, serta menumpahkan sup ke lantai dapur. Hamis, yang sedang duduk di kursi dengan segelas minuman keras di tangannya, langsung melompat dari kursinya. Dengan suara keras ia berteriak, "Apa yang kamu lakukan orang tua? Kamu selalu membuat kekacauan. Apakah kamu tidak bisa makan seperti orang normal?" Tuan Fergus tertunduk lesu dan wajahnya memerah karena merasa bersalah. Ia berkata, "Aku tidak sengaja menjatuhkannya Hamis. Tanganku gemetar," katanya dengan suara pelan. "Alasanmu begitu banyak. Cari uang itu susah. Kalau tidak bisa mengambil makanan dengan baik tidak usah makan sekalian," hardik Hamis sambil mengambil sapu untuk membersihkan serpihan piring. Kalum yang menyaksikan kejadian itu dari sudut meja makan hatinya perih. Kedua matanya dipenuhi air mata, tetapi ia tetap diam. Malam itu ia tidak bisa tertidur berharap menemukan cara untuk mengubah hati ayahnya. Keesokan paginya, Kalum pergi ke tempat ayahnya bekerja di belakang rumah. Ia mengambil sepotong kayu kecil dan mengambil beberapa alat pertukangan. Dengan penuh hati-hati, ia mulai mengukir sepotong kayu menjadi sebuah benda yang tidak pernah ia duga akan mengubah kehidupan keluarganya. Tangannya yang mungil bekerja dengan hati-hati. Setiap hari melihat ayahnya memahat kayu membuat Kalum cukup telaten di usia yang cukup belia. Hamis yang kebetulan melintas memperhatikan Kalum dari jauh, hingga akhirnya rasa penasaran dan membuatnya mendekat. "Apa yang kamu lakukan di sini Kalum?" tanyanya dengan nada heran.
Aku sedang membuat sebuah piring ayah, jawab Kalum tetap memperhatikan pekerjaannya. Piring untuk apa? Hamis bertanya dengan dahi berkerut. Ia menduga jika piring itu Kalum buat untuk mengganti piring kakaknya yang pecah. Namun jawaban Kalum membuat ayahnya tertegun seketika. Kalum menoleh menatap ayahnya dengan mata polos. Aku sedang membuat piring kayu untukmu ayah. Suatu hari nanti ketika engkau sudah tua seperti kakek, kamu mungkin juga akan gemetar dan menjatuhkan piring, dan piring kayu ini tidak akan pecah seperti piring tanah liat milik kakek jika terjatuh. Kata-kata Kalum menusuk hati Hamis seperti anak panah. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan dirinya di masa depan menjadi tua, lemah, dan mungkin diperlakukan dengan dingin seperti ia memperlakukan ayahnya. Sekarang hati Hamis bergetar, ia menyadari betapa kejamnya ia selama ini terhadap sang ayah. Ia mundur perlahan menjauh dari anaknya yang masih sibuk mengukir kayu. Dalam kesendirian ia merenung bayangan tentang masa lalu dan masa depan memenuhi pikirannya. Ia teringat ketika dulu sang ayah mengajarinya mengukir kayu ketika ia masih kecil. Tuan Fergus merawatnya dengan penuh tawa dan kasih sayang, namun hari ini ia begitu kejam. Tidak ada hari-hari bahagia untuk Kalum anaknya dan untuk sang ayah. Perlakuannya sudah terlewat batas. Ia malu, kecewa, dan menangis. Tidak menyangka jika sebuah piring kayu akan menusuk hatinya sampai sedalam ini. Malam itu, setelah Kalum dan Tuan Fergus tertidur, Hamis duduk sendirian di meja makan. Pandangannya tertuju pada serpihan piring tanah liat yang masih berserakan di sudut dapur. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah. Kenangan tentang kasih sayang sang ayah terus menghantuinya sepanjang malam. Pagi berikutnya, Hamis mengambil langkah pertama untuk berubat. Ia memasak bubur hangat untuk Tuan Fergus dan menyajikannya di sebuah mangkuk kayu yang ia buat sendiri. Tuan Fergus tampak terkejut dan hampir tidak percaya dengan perlakuan lembut Hamis. Ini untukmu ayah. Maafkan aku yang telah berlaku buruk kepadamu selama ini, kata Hamis dengan suara lembut. Tuan Fergus tidak berkata apa-apa tetapi air mata bahagia mengalir di pipinya menandakan ia telah memaafkan perlakuan buruk anaknya. Hamis juga mulai mengurangi kebiasaan minumnya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersama Kalum dan Tuan Fergus. Mendengarkan cerita-cerita lama ayahnya dan bermain dengan putranya hingga kehangatan yang lama hilang dari rumah mereka perlahan kembali. Kalum yang menyaksikan perubahan itu merasa sangat bahagia untuk pertama kalinya setelah kepergian sang ibu. Ia akhirnya merasakan lagi keharmonisan dalam keluarga kecilnya. Teman-teman, seringkali kita lupa akan kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan orang tua kita. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan tidak jarang kita memperlakukan mereka seperti pembantu. Dalam diam mungkin ayah seringkali mengusap air mata, sebab belum bisa memberi kehidupan yang layak untuk keluarga. Dan mungkin juga sering dicaci sebab belum melunasi hutang untuk membeli beras. Kadang-kadang untuk sekedar disuruh membeli garam ke warung, kita masih saja mengeluh. Inikah balasan yang kita berikan atas semua pengorbanan mereka? Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita, agar kita bisa memberikan penghormatan tanpa batas sebagaimana yang seharusnya orang tua dapatkan dari seorang anak. Hidup adalah perjalanan yang tak pernah berhenti, dan orang tua adalah pelita yang menerangi langkah kita. Mereka tak pernah meminta balasan atas setiap pengorbanan, setiap doa yang mereka panjatkan dikala kita tak menyadarinya. Namun, sudahkah kita memberikan waktu untuk berkata terima kasih? Sudahkah kita menunjukkan cinta kepada mereka yang telah menjadi alasan kita berdiri di sini hari ini? Balas budi bukan soal materi, ia adalah tentang cinta, perhatian, dan menghargai setiap momen bersama mereka, karena sejatinya, kebahagiaan mereka adalah warisan terbesar yang bisa kita berikan. Mari jadikan hari ini awal untuk lebih mencintai dan membahagiakan mereka, karena cinta kepada orang tua adalah cinta yang akan selalu abadi.